saya jadi bayangin waktu kecil saya dulu. Hidup di hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Dan dan digusur. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan saya ingin melakukan sesuatu itu. Insinyur Haji Joko Widodo adalah anak sulung dari 4 bersaudara pasangan Wijiatno Notomiharjo dan Sujiatmi. Lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961 dengan nama Mulyono. Tepat 9 tahun sebelum wafatnya sang proklamator Insinyur Soekarno. Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jokowi, terlahir dari keluarga yang sederhana. Bahkan bisa dibilang, masa kecil Jokowi penuh dengan kekurangan dan perjuangan. Sang ayah yang bekerja sebagai tukang kayu serabutan, terpaksa harus bekerja keras demi menyambung kehidupan keluarga. Meskipun terlunta-lunta, namun, kehidupan yang keras tidak membuat sang ayah begitu saja menggadaikan prinsip harga dirinya. Nih, Sujiatmi, cepat bawa anak-anakmu ke rumahku. Pak, sejak Sujiatmi saya lamar sebagai istri saya. Sejak saat itu saya bersumpah untuk bertanggung jawab, Pak. Nah, istri saya adalah tanggung jawab saya. Ayo. Aku ikut Simba. Aku ikut Simba. Ditemani istri yang setia, sang ayah berhasil membesarkan anak-anaknya dalam kehidupan yang harmonis meskipun sangat sederhana. Jokowi kecil sangat disayang oleh si Embah, ayah dari Bu Sujiatmi bernama Wirorejo. Si Embah Jokowi yang berprofesi sebagai pedagang kayu, kerap menghampirinya untuk mendalang wayang Jawa. Pengenalan sifat-sifat karakter tokoh pahlawan dalam pewayangan, sangat meresap dalam benak Jokowi. Sehingga apa yang diangan-angan Jokowi sejak kecil, mengandung banyak unsur keluhuran budaya. Di mana kebajikan dan keberanian, akan selalu membawa kemuliaan di masa depan. Ini siapa ini namanya, Le? Semar. Semar. Ini cuma abdi. Dia bukan orang yang punya pangkat, bukan pembesar, tapi ini Raden Janoko, majikannya, nurut sama Semar ini. Jadi, Le, kalau kita mau jadi orang hebat, tidak perlu mentara, tidak perlu mewah. Tumbuh besar di daerah bantaran kali, membuatnya bisa merasakan dan prihatin akan kondisi masyarakat sekitar, yang masih banyak dalam taraf kemiskinan. Bermodalkan tekad dan nekat, Jokowi mulai memasuki dunia politik, dengan harapan bisa membantu lebih banyak rakyat kecil. Dan benar saja, jalan karir politiknya pun nyaris mulus tanpa hambatan. Kontestasi politik mulai dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, hingga presiden Indonesia, tidak ada satupun yang mengalami kekalahan. Seakan Jokowi adalah bentuk dari ijabahnya doa dari banyak masyarakat Indonesia. Memiliki sosok pemimpin sejati, yang tulus mengabdi pada rakyat. Dan akan saya bagikan untuk rakyat kecil. Dalam memimpin bangsa Indonesia, Jokowi dikenal dengan pribadi yang tegas dan berani tanpa pandang bulu.
melebur dengan semua elemen masyarakat, serta merangkul semua kalangan yang berpola pikir optimis pada negeri ini. Air mata tangisan kebahagiaan rakyat kecil setiap kali bertemu dengan dirinya, kini sudah menjadi hal yang biasa. Membuktikan bahwa ia sangat dicintai oleh rakyat kecil. Bagi para penggemar Jokowi sendiri, melihat sang presiden terlihat senang dan bahagia, adalah hal yang sangat istimewa. Mereka tidak putusnya mendoakan Jokowi dan keluarga, agar senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu dimudahkan usahanya dalam memajukan negeri ini. Sikap optimis Jokowi telah berhasil merubah kesusahan di masyarakat menjadi sebuah semangat yang diharapkan. Sesuatu yang bisa dibanggakan dan sangat langka di negara manapun. Di era kepemimpinannya, banyak rakyat kecil yang mulai bangkit dari keterpurukan. Jokowi memberikan kesempatan kedua bagi bangsa ini untuk menjadi pelaku sejarah. Di mana jika di era penjajahan dulu berjuang melawan penjajah, maka di era ini kita bisa berjuang melawan kemiskinan. Walaupun hasilnya baru sedikit terlihat, dari penurunan angka kemiskinan di angka persentase 1 digit, akan tetapi pondasinya sudah mulai terbentuk dengan kokoh. Sehingga kita memiliki harapan nyata, daripada alih-alih omong kosong belaka. Nggak bisa kita bermanja-manja, nggak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat, nggak ada. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Hal ini pun sampai berbias di negara tetangga, di mana Indonesia yang mengalami banyak kemajuan, terasa tak disangka-sangka. Politikus senior di negeri seberang pun mengakui kepiawaian Jokowi dalam memimpin negara. Di mana negara yang katanya paling susah dikelola, kini mampu menapaki jejak kemajuan dalam semangat persatuan. Hanya saja sayangnya di negara kita sendiri masih ada sedikit yang bersilang pendapat, sehingga kemajuan negara yang sudah ditargetkan oleh Jokowi dirasa masih kurang maksimal. Memang tidak mengherankan, di negara demokrasi sebesar Indonesia ini, terdapat banyak perdebatan dengan mengatasnamakan diri mereka sebagai orang pintar dan cerdas. Namun pada faktanya di lapangan, Jokowilah yang benar-benar cerdas dan tulus. Pengakuan dari para pemimpin senior negara tetangga terutama ASEAN, membuktikan bahwa Jokowi memang seorang presiden yang dapat diandalkan. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Berkat dukungan dan doa dari rakyat Indonesia, Jokowi terus melejit hingga dikenal luas di dunia internasional, membawa nama harum bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai organisasi penting dunia. Terbukti dengan dipercayanya Indonesia menjadi tuan rumah berbagai event internasional di era kepemimpinannya. Seperti MotoGP, F1 Powerboat, Asian Para Games, Asian Games, serta masih banyak event kelas dunia bergengsi lainnya. Dan pada puncaknya, Jokowi berkesempatan untuk menjadi pemimpin dari G20, yaitu grup 20 negara paling maju dan berpengaruh di dunia. Bagaikan sebuah mimpi, seorang yang lahir dan besar dari daerah kumuh bantaran kali, di hari yang bersejarah itu berhasil menjadi pemimpin dunia.
Tidak hanya sampai di situ. Berdekatan acara puncak G20, Jokowi juga menyambut tongkat estafet keketuaan Perhimpunan ASEAN yang berlangsung di Kamboja. Ia pun selaku Presiden Indonesia, kerap diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara-acara bergengsi dunia, yang hanya 1 atau 2 saja pemimpin negara di dunia mendapatkan undangan kehormatan tersebut. Mengisyaratkan keberhasilan Indonesia di bawah kepemimpinannya. Begitu besar karisma dan pengaruh Jokowi, sehingga di antara jajaran pemimpin negara-negara hebat di dunia, ia selalu berada di posisi depan. Mencerminkan pemimpin dari sebuah negara yang besar. Karakter pribadi yang kuat, serta keluhuran budi pekerti, telah menghantarkannya ke puncak kejayaan. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.